Hi, hello, hola, hey everyone, how are you today? Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, saya sendiri ada Sabrina NPM 81, lalu ada Vinola NPM 83, ada Maya Riza NPM 95, ada Fitri Tina NPM 102, lalu ada Vicky Hendy NPM 103, dan yang terakhir yaitu ada Febri NPM 110. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemilihan kepala daerah beserta wakilnya, lebih tepatnya di bab 5. Happy watching! Pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur dan wakil gubernur, maupun bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Kepala daerah adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Wakil kepala daerah adalah wakil dari pucuk pimpinan atau kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan. Pada dasarnya, wakil kepala daerah punya kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu pasangan yang dipilih langsung oleh penduduk atau rakyat yang berada di wilayah daerah bersangkutan. Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan, yaitu perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Selanjutnya di sini ada pemilihan kepala daerah pilkada diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang kedua ada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga ada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Yang kelima ada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Yang keenam ada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD. Lalu ada syarat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Syarat utama adalah seorang warga negara Indonesia dan persyaratan lain sebagai berikut tertuang pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014. Yang pertama di sini ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atau sederajat, dan seterusnya. Sistem pilkada di Indonesia. Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, sistem yang dapat digunakan ada dua cara, yaitu sistem perwakilan proporsional dan juga sistem perwakilan distrik. Yang pertama, sistem perwakilan proporsional. Disebut dengan sistem perwakilan proporsional ini karena dalam suatu daerah pemilihan dapat dipilih beberapa orang wakil. Disebut dengan perwakilan berimbang atau proporsional karena presentasi kursi di badan perwakilan rakyat dibagikan kepada partai-partai politik dan diseimbangkan dengan presentase inilah suara yang diperoleh tiap partai politik. Untuk menentukan calon terpilih dan perhitungan suara, sistem ini sering digabung dengan sistem lain, misalnya list system dan juga harry system. Harry system adalah suatu sistem di mana pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan pertama, kedua, dan seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan. Jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera di jumlah keutamaan pertama dipenuhi, dan apabila ada sisa suara maka ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya dan seterusnya. Dengan sistem ini maka kemungkinan bagi partai politik yang kecil mendapat kursi di badan perwakilan rakyat selalu ada. Sebaliknya, sistem ini menghendaki suatu perhitungan yang akurat karena berbelit-belit, sedangkan list system maka pemilih memilih di antara daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Yang kedua, sistem perwakilan distrik.
disebut dengan sistem perwakilan distrik ini karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dikehendaki. Misalnya, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan 500 orang, maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik perwakilan. Dengan demikian, setiap distrik pemilihan diwakili oleh satu orang di daerah perwakilan rakyat. Disebut dengan sistem mayoritas karena yang terpilih sebagai wakil rakyat adalah yang memperoleh suara terbanyak atau mayoritas di antara calon-calon lainnya dalam distrik tersebut, dan tidak perlu mayoritas mutlak. Dalam sistem pilkada di Indonesia, ini terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kali ini kita akan membahas kelebihan sistem pilkada yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Dari sistem perwakilan proporsional, ini kelebihannya tidak adanya suara yang hilang, sebab kelebihan suara dapat dipindahkan kepada calon lain, sehingga akan terwakilnya golongan minoritas di Badan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, karena tidak ada suara yang hilang, maka sistem ini sangat demokratis, yaitu terjaminnya setiap suara yang diberikan akan ada wakilnya di Badan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, Badan Perwakilan Rakyat akan bersifat nasional. Selanjutnya, kelebihan dari sistem perwakilan distrik. Yang pertama, hubungan antara si pemilih dan wakilnya sangat dekat, sebab bagi pemilih tentu saja yang dipilih adalah calon yang sudah mengetahui kepentingan dan juga keadaan-keadaan dari distrik pemilihan yang diwakilinya. Yang kedua, sistem ini mempunyai kecenderungan untuk terjadinya penyederhanaan partai. Karena calon yang terpilih hanya satu, maka beberapa partai bergabung mencalonkan seorang yang lebih populer dan berbakat di antara mereka. Yang ketiga, pelaksanaan sistem ini sangat sederhana karena perhitungannya yang tidak berbelit-belit sehingga dapat menghemat biaya. Yang keempat, karena setiap distrik satu calon, maka bagi calon yang terpilih menjadi suatu keharusan baginya untuk memperjuangkan kepentingan distrik yang akan diwakilinya. Selanjutnya, kekurangan sistem pilkada yang ada di Indonesia. Yang pertama, kekurangan sistem perwakilan proporsional. Dalam segi pembiayaan akan sangat mahal, dan hubungan antara para pemilih dengan wakil-wakil rakyat ini di Badan Perwakilan Rakyat juga kurang erat, dan kekuasaan partai politik sangat besar, sebab pada akhirnya yang menentukan siapakah calon-calon yang duduk di Badan Perwakilan Rakyat ini adalah pemimpin pusat dari partai politik tersebut, dan banyaknya partai politik mempersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena pada umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih. Selanjutnya, kekurangan sistem perwakilan distrik. Sistem ini kurang memperhitungkan partai kecil dan golongan minoritas apabila golongan itu terpancar dalam beberapa distrik. Dan sistem ini juga kurang representatif karena calon yang kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang mendukungnya. Proses tahapan pilkada di Indonesia. Kita mengambil contoh proses tahapan pilkada di tahun 2019-2020. Dalam menyelenggarakan pilkada itu, Komisi Pemilihan Umum KPU telah mengeluarkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan pilkada, program dan penyelenggaraan pilkada gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2020. Berikut ini adalah proses dan tahapan pilkada serentak di tahun 2019-2020. Hambatan dalam pengenalan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Yang pertama, berkaitan dengan beratnya syarat pengajuan calon dalam PKPU nomor 3 tahun 2017, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir. Yang kedua, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik, dan ayat 3 yaitu mengusulkan bakal calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ketentuan tersebut hanya berlaku pada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilu terakhir. Yang ketiga, berkaitan dengan prosedur perhitungan suara dan penetapan calon yang terpilih.
Untuk mengatur prosedur dan cara perhitungan secara jelas dan transparan, PKPU tidak mengatur hal yang berkaitan dengan perolehan suara sama antar calon kepala daerah. Hal tersebut menjadi problem besar bagi calon, karena penentuan menang atau tidaknya salah satu calon ditentukan oleh perolehan jumlah suara. Yang keempat, maraknya praktik money politics. Pemilihan kepala daerah langsung banyak diwarnai kegiatan money politics. Jauh sebelum pelaksanaan pilkada, para pasangan calon banyak mengeluarkan miliaran rupiah, bahkan puluhan miliar hanya untuk menjadi calon. 5. Besarnya daerah pemilihan, yaitu seluruh wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur dan seluruh wilayah kabupaten untuk pemilihan bupati, menyebabkan proses kampanye sulit dikendalikan. 6. Cara pemilihan kepala daerah dengan memilih orang menempatkan figur sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan kepala daerah. Untuk memilih partai saja, kebanyakan pemilih masih mempertimbangkan figur masing-masing tokohnya. 7. Sebagai konsekuensi memilih orang, bentuk black propaganda akan banyak mewarnai kampanye kepala daerah ketimbang model kampanye yang berupaya membangun image positif masing-masing pasangan calon. 8. Ketidaksiapan pemilih untuk menerima kekalahan calon pendukungnya akibat sistem pemilihan 2 tahap yang memungkinkan calon terbesar kedua keluar sebagai pemenang, termasuk tidak siapnya para pendukung menerima kekalahan jagoannya. 9. Sebagai konsekuensi memilih orang, akan banyak split voting pada pilkada. Maksudnya, banyak pendukung partai memberikan dukungan secara menyilang. Artinya, pilkada masih menyimpan masalah, sehingga banyak pemimpin yang dihasilkan dari proses yang tidak berkualitas, akibat dari rakyat yang kurang cerdas dalam memilih atau politik transaksional. Ketidakberanian rakyat melapor terhadap temuan transaksi gelap adalah juga merupakan bagian masalah. Pelaksanaan dan jadwal kampanye calon kepala daerah. Menurut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat 2 tahap. Kita bahas tahap persiapan terlebih dahulu. Tahap persiapan meliputi pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. Lalu kita bahas tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan meliputi penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan. Kampanye. Kampanye merupakan bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan oleh tim kampanye pasangan calon selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara secara bersama-sama atau secara terpisah. Kampanye ini memiliki tujuan, yaitu untuk mengunggah isu tertentu dengan menyampaikan informasi produk atau gagasan atau ide yang dikampanyekan sehingga masyarakat menyukai, simpati, peduli, atau berpihak kepada yang melakukan kampanye. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kampanye yaitu yang pertama, tim kampanye didaftarkan ke KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon. Terdapat penanggung jawab kampanye. Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten, atau kota. Bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan kabupaten atau kota dan kecamatan, bagi pasangan calon bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye dan seterusnya. Dalam kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dan atau partai politik. Dilarang menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan atau kelompok masyarakat, dan seterusnya. Dalam kampanye ini dilarang melibatkan hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN atau BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara, serta kepala desa.
dana kampanye. Dana kampanye ini dapat diperoleh dari pasangan calon, partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengusulkan, atau sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat. Dana kampanye ini digunakan oleh pasangan calon yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye. Dana kampanye ini wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 hari setelah pemungutan suara. Lalu KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.